Kita sudah mempelajari investasi untuk investasi yang tergolong hutang atau debt investment dan investasi yang tergolong ekuitas atau equity investment. Topik kali ini masih di topik yang sama di investasi, namun lebih mengarah pada transaksi-transaksi berkaitan dengan investasi yang belum kita pelajari di debt investment dan equity investment. Slide ini menunjukkan beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari terkait dengan other reporting issues yang masih berhubungan dengan investasi. Pertama, nanti kita akan membahas impairment of values. Selanjutnya kita akan membahas recycling adjustment. Dan pada akhirnya kita akan membahas transfer between categories. Topik pertama berhubungan dengan impairment of value atau penurunan nilai. Kita sudah sering mendengar istilah impairment di AKM 1 dan AKM 2. Yang jelas, konsep impairment yang berarti penurunan nilai tidak sama dengan konsep depresiasi atau amortisasi. Ketika di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, kita sudah belajar materi account receivable atau piutang dagang, di mana di sana terdapat perlakuan akuntansi yang mengharuskan kita untuk melaporkan piutang sebesar net realizable value atau juga sering disebut sebagai cash realizable value. Dengan kata lain, kita harus melaporkan piutang bersih setelah dikurangi dengan allowance for doubtful account atau cadangan kerugian piutang. Ketika account receivable kita laporkan sebesar cash realizable value, berarti account receivable itu sudah mengandung allowance for doubtful account. Ketika kita melaporkan account receivable sebesar net realizable value, itu belum masuk ke konsep impairment. Itu masih upaya kita untuk melaporkan piutang sebesar net realizable value, sehingga konsep pengakuan beban dan pendapatan di periode yang sama dapat terpenuhi. Konsep jurnal beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang itu berdasarkan estimasi tidak tertagihnya piutang atas saldo piutang yang dimiliki perusahaan. Jadi beda perusahaan bisa menerapkan persentase estimasi piutang tidak tertagih. Kemudian ketika di materi piutang, kita juga mempelajari materi penghapusan piutang. Jika di penghapusan piutang, maka kita akan menjurnal penghapusan piutang ketika terdapat informasi bahwa suatu debitur atau beberapa debitur menghadapi masalah keuangan sehingga dimungkinkan tidak dapat melakukan pelunasan hutangnya. Bahkan di sini bisa saja piutang yang sudah dihapus ternyata oleh debitur dibayarkan. Jadi jelas kita harus menerima uang tersebut dan membuat jurnal untuk membalik jurnal penghapusan piutang sebelumnya dan memunculkan penerimaan pelunasan piutang. Kemudian setelah akhir periode, jika perusahaan memilih menggunakan metode tanpa impairment, berarti perusahaan nanti akan melaporkan account receivable sebesar cash realizable value, atau dengan kata lain piutang itu harus memperhitungkan nilai cadangan kerugian piutang. Namun jika perusahaan memilih menggunakan metode impairment, maka perusahaan harus menerapkan metode tersebut secara konsisten. Contoh, kita sudah menghasilkan net realizable value, saya singkat di sini NRV, sebesar 20 juta. Kemudian di akhir periode juga kita melakukan impairment. Sehubungan dengan itu, maka perusahaan melakukan impairment atas nilai 20 juta tadi, sehingga tidak melaporkan lagi sebesar 20 juta di laporan keuangan, namun sebesar nilai setelah impairment. Jurnalnya sama dengan kita menjurnal pengakuan cadangan kerugian piutang, yaitu paid expense pada allowance for doubtful account. Nah, penjelasan ini tadi sekedar review apa yang sudah kita pelajari secara detail di materi piutang di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Jadi bagi mahasiswa yang melupakan materi ini, silahkan mempelajari lagi materi di AKM 1. Nah, apa hubungannya dengan materi kita kali ini terkait dengan investasi?
Kita lihat di poin yang pertama ini, sama halnya dengan piutang. Ketika kita milih metode impairment, maka kita secara konsisten harus menerapkan metode itu di setiap akhir periode. Kita harus selalu melakukan evaluasi setiap investasi yang kita miliki untuk menentukan apakah nilai investasi kita itu yang sebesar amortized cost mengalami impairment atau tidak. Jadi impairment dalam investasi ini menggambarkan loss atau kerugian karena nilai buku investasi atau carrying amount lebih kecil daripada nilai fair value. Contohnya, ketika investee menghadapi masalah kebangkrutan atau masalah likuiditas, maka kita sebagai investor bisa saja memiliki risiko kerugian atas investasi. Nah, impairment ini lebih mengarah pada kondisi individual debitor yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu contoh ketika debitor memiliki masalah likuiditas atau kebangkrutan. Ketika kita di akhir periode memiliki informasi tersebut, maka kita harus melakukan impair atas nilai investasi kita yang sudah kita nilai sebesar amortized cost sebelumnya. Berdasarkan bahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa impairment atau kita juga sering menyebut sebagai uji impairment atau impairment test itu dilakukan atas saldo nilai buku investasi yang dinilai berdasarkan amortized cost. Jadi impairment test itu pada umumnya dilakukan untuk jenis debt investment yang tergolong held for collection, karena jenis investasi ini kan sampai akhir periode dilaporkan sebesar amortized cost. Jadi untuk jenis investasi yang held for collection and selling serta trading tidak memerlukan impairment test. Demikian juga untuk investasi ekuitas yang menerapkan fair value, karena mereka sudah melaporkan nilai investasi sebesar fair value. Kemudian kita beralih ke poin yang kedua. Jika perusahaan menerapkan impairment, maka perusahaan akan menurunkan nilai buku atau nilai amortized cost untuk investasi tertentu. Contoh investasi di perusahaan A. Karena ceritanya kan tidak semua perusahaan yang kita investasikan memiliki masalah kebangkrutan. Jadi yang kita lakukan hanya impairment di perusahaan A. Selanjutnya, jika perusahaan mengakui adanya kerugian karena impairment, maka ini akan dilaporkan sebagai bagian dari net income atau laba bersih. Untuk memudahkan pemahaman kita terkait dengan penerapan impairment of value, kita akan langsung membahas contoh soal di file video berikutnya.